Halo semuanya, masih bersama saya Pak Willy. Kali ini kita akan belajar bersama dalam rangka persiapan menghadapi UTBK Fisika 2022 dalam bentuk pembahasan UTBK 2021 untuk materi efek Doppler. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika. Jadi silahkan untuk teman-teman yang akan mengeksplorasi channel saya ini untuk melihat video-video yang diperlukan. Baik, mari kita mulai. Soal nomor 1. Dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X sebagaimana pada gambar. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama, yaitu F. Cepat rambat di udara adalah VU. Pengamat O diam, sedangkan sumber A bergerak ke kiri dengan laju 0,25 VU. Dan sumber B bergerak ke kanan dengan laju 0,5 VU. Jika selisih frekuensi bunyi kedua sumber menurut pengamat adalah A, maka F sama dengan, ya sekarang kita gambarkan dulu untuk pengamat diam dan kedua sumber bunyi diam ya. Jadi seperti ini supaya kita bisa mengerti dengan baik apa yang dimaksud dengan peristiwa efek Doppler ini. Jadi saya punya 3 orang. O sebagai pengamat diam, A dia mengeluarkan bunyi dengan frekuensi F, dan B juga mengeluarkan bunyi dengan frekuensi F. Nah, bagaimana peristiwa efek Doppler ini terjadi seperti berikut ya. Jadi bunyi yang dihasilkan dari sumber bunyi A itu akan merambat ke segala arah, termasuk ke pengamat O juga. Jadi kalau sumber bunyi mengeluarkan bunyi dengan gelombang seperti ini ya, frekuensinya F, maka dengan berjalannya waktu bunyi itu akan merambat ke segala arah ya, seperti berikut, dan sampailah di titik O yang sebagai pengamat. Di sini kita akan mendengar bahwa bunyi yang didengar oleh pengamat O itu akan sama dengan bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi A, karena kedua-duanya diam. Nah, hubungannya dinyatakan oleh F sama dengan V, itu adalah kecepatan bunyi di udara, dan lambda-nya adalah lambda sumber bunyi ya. Jadi di sini kita melihat bahwa frekuensi yang didengar oleh sumber bunyi itu akan sama yang didengar oleh pengamat. Nah, bagaimana dengan sumber bunyi B ketika didengar oleh O? Nah, ini sebenarnya sama saja karena frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi B itu sama persis dengan yang dihasilkan oleh sumber bunyi A ya. Jadi nanti pengamat O akan mendengar dua sumber bunyi ya, yang berasal dari A dan berasal dari B. Oke, sekarang kita akan menganalisis bagaimana ketika sumber bunyi B bergerak sementara O diam ya. Saya gambarkan lagi seperti ini. Jadi pengamat O-nya diam, sumber bunyinya bergerak menjauh dengan kecepatan 0,5 kecepatan bunyi di udara ya. Oke, jadi meskipun dia bergerak, sumber bunyi akan tetap merambat ke arah pengamat dan sampai di pengamat. Kenapa? Karena kecepatan bunyi lebih besar ya. Jadi ini adalah muka gelombangnya, tetapi agak berbeda dengan yang di atas ya. Ketika sumber bunyi diam, pengamat juga diam. Jadi kita melihat bahwa panjang gelombangnya menjadi lebih besar dibandingkan ini. Artinya frekuensi yang akan didengar oleh pengamat ini menjadi lebih kecil ketika sumber bunyi bergerak menjauh. Nah, itu akan dirumuskan oleh persamaan Doppler seperti ini. Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Nah, kenapa saya mulai dari B? Karena sebaiknya kita menempatkan gambar ini dalam posisi pengamat sebelah kiri, sumber bunyi sebelah kanan, sehingga nanti memudahkan kita untuk mengisi nilai plus minus ini ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan seperti ini, sumber bunyi atau pengamat bergerak ke kanan itu bernilai positif. Nanti ketika sumber bunyi atau pengamat bergerak ke kiri ya, berarti kita isi negatif. Jadi untuk kasus yang ini
kita isikan sebagai berikut ya. Jadi V-nya adalah kecepatan bunyi di udara, yaitu VU ya. Di sini pengamatnya diam. Jadi bernilai 0, mau plus mau minus sama saja. Tetapi VS-nya kita isikan plus 0,5 VU ya. Karena dia bergerak ke kanan searah dengan ini. Dikali frekuensi sumber bunyi adalah F. Kemudian kita sederhanakan, jadi yang bagian pembilang VU, yang bagian penyebut adalah 1,5 VU. VU-nya dicoret. Jadi ini 1 dibagi dengan 1,5 ya. Kita dapatkan 2/3 F. Nah, bagaimana dengan sumber bunyi A ketika dia bergerak menjauh ya? Jadi ini menjauh ke kiri ya, pengamatnya diam. Ini juga sama persis seperti ini, sama persis ya. Nah, untuk menggunakan persamaan efek Doppler, maka kita posisinya kita rubah ya, dengan menempatkan pengamat sebelah kiri, sumber sebelah kanan. Jadi nanti ini bergerak seolah ke kanan ya. Sehingga ketika kita menggunakan persamaan efek Doppler ini, maka nilai dari VS itu kita substitusi positif 0,25 VU ya, dikali F. Kemudian kita sederhanakan ya, VU nya dicoret. Ini 1,25 adalah 5/4. Jadi nanti FVA nya adalah 4/5 F nya, jadi lebih kecil ini juga, lebih kecil ya. Nah, bagaimana dengan pengamat O ya? Jadi pengamat O itu akan mendengar dua bunyi yang berasal dari sumber bunyi A dengan 4/5 F dan sumber bunyi B dengan 2/3 F. Nah, selisihnya kita kurangi saja ya. Kita gunakan harga mutlak, kita nggak tahu mana yang lebih besar. Jadi kita kurangi 2/3 F dikurangi 4/5 F. Samakan penyebut. Jadi ini 10 kurangi 12 ya, min 2/15 F. Ini negatif. Harga mutlakan jadi 2/15 F. Jadi F-nya adalah 7,5 A. Jadi ini adalah selisih frekuensi yang didengar oleh pengamat O yang berasal dari dua sumber bunyi ini. Soal nomor 2. Dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X sebagaimana tampak pada gambar. Pengamat, sumber A, sumber B. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang sama, yaitu F. Cepat lambat bunyi di udara adalah VU. Pengamat O, sumber A, dan sumber B bergerak ke kanan dengan kelajuan berturut-turut 0,2 VU, 0,4 VU, dan 0,6 VU. Jadi semuanya bergerak ke kanan ya. Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut pengamat O adalah A, maka F sama dengan, jadi ini adalah modifikasi dari nomor 1. Di sini pengamat dan sumber sama-sama bergerak ya. Jadi mari kita gambarkan dulu satu demi satu ya. Jadi saya mulai dari yang ini, sumber A dan pengamat O ya. Jadi ini sumbernya, ini pengamatnya. Kemudian di sini diketahui bahwa pengamat O itu bergerak dengan 0,2 VU ya. Dan sumber bunyi juga bergerak dengan kecepatan 0,4 VU. Ya, jadi nanti ini lebih besar kecepatannya sehingga nanti frekuensi jadi pasti lebih tinggi ya. Mari kita lihat bentuk gelombangnya. Ini adalah sumber bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi A ya. Muka gelombangnya seperti ini ya. Jadi di sini muka gelombangnya kelihatan lebih kecil sehingga nanti maksudnya panjang gelombangnya, jadi nanti frekuensinya akan jadi lebih besar. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana dengan frekuensinya. Jadi seperti tadi kita letakkan pengamat sebelah kiri, sumber bunyi sebelah kanan. Jadi gerakannya seperti ini ya. Jadi pengamat dikejar sumber bunyi ya, seperti ini. Jadi ke kiri.
Sehingga ketika kita memasukkan persamaan ke efek Dopplernya, V-nya kita isi VU ya, kecepatan bunyi di udara. Jangan lupa tandanya nanti ke kanan positif ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kecepatan bunyi di udara VU, pengamatnya itu yang ini ya, bergerak ke kiri. Jadi diisi minus. Berlawanan dengan arah ini ya, minus 0,2 VU. Dan juga untuk sumber bunyi dia bergerak ke kiri. Lihat gambar yang ini, minus. Kemudian kita sederhanakan, yang atas 1 dikurangi 0,2, 0,8. Yang bawah 1 dikurangi 0,4, 0,6. VU-nya dicoret ya. Jadi kita dapatkan bahwa frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat itu lebih besar dari aslinya ya. Kenapa? Ini kecepatannya lebih besar. Ya, sekarang kita lihat bagaimana bunyi yang didengar oleh pengamat yang berasal dari sumber bunyi B ya. Saya gambarkan lagi seperti berikut ya. Jadi ini pengamatnya di sini, sumber bunyi B di sebelah kanan ya. Pengamat bergerak ke kanan dengan kecepatan 0,2 VU, sumber B bergerak dengan kecepatan 0,6 VU ya. Nah, di sini kelihatan bahwa kecepatan sumber bunyi kan lebih besar. Jadi nanti kita akan mendengar bunyi yang lebih kecil daripada F-nya ya. Oke, mari kita buktikan dengan menggunakan persamaan efek Doppler seperti ini. Jangan lupa ini pengamat sebelah kiri, oke, sudah. Sumber sebelah kanan. Nah, jadi nanti ketika kita isi ya, kecepatan bunyi di udara VU ya, baik atas maupun bawah. Nah, di sini kita melihat bahwa kedua baik pengamat maupun sumber bunyi itu bergerak ke kanan, jadi kita isi positif gitu ya. Untuk pengamat itu 0,2, untuk sumber 0,6. Jadi kita mendapatkan bagian pembilang 1,2 VU yang bagian penyebut itu 1,6 ya. Dan ini adalah lebih kecil daripada F, yaitu 3/4 F. Nah, setelah itu baru kita hitung selisihnya. Ya, selisihnya berarti yang besar kurang kecil atau harga mutlak boleh. Ini 3/4 dikurangi 4/3, ya berarti ini kurang dari 1 ya, dikurangi dengan bilangan besar pada 1 nih. 9/16, ini min 7/12 F. Nilai mutlaknya adalah 7/12 F. Dan kita dapatkan F-nya adalah 12/7A ya. Ini adalah bagian akhir dari UTBK Fisika 2022 dalam bentuk pembahasan UTBK 2021 untuk materi efek Doppler. Seperti biasa saya tambahkan satu soal untuk teman-teman bisa kerjakan sebagai latihan apakah materi efek Doppler ini sudah teman-teman kuasai atau belum. Kalau belum bisa, terus mencoba ya, tonton lagi dari awal, jangan dilewat-lewat. Bila masih kesulitan dalam mengerjakan soalnya, saya sediakan jawaban pada link yang ada pada bagian deskripsi. Atau teman-teman juga bisa tuliskan di kolom komen ya, saya tunggu. Oke, terus semangat belajar, jangan mudah menyerah, dan sukses pasti menanti Anda di UTBK 2022 nanti. Terima kasih.